Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran matematika. Berhubung kita masih dalam suasana lebaran, Ibu Adelia Yufinda dan Ibu Syafira Rainata ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, di video kali ini kita akan membahas bab garis singgung lingkaran. Yang pertama adalah sifat garis singgung lingkaran. Perhatikan lingkaran dengan titik pusat di O. Sifat yang pertama, garis singgung suatu lingkaran adalah suatu garis yang memotong lingkaran hanya pada satu titik. Di sini, K adalah garis singgung lingkaran yang memotong di titik A, dan titik A disebut dengan titik singgung. Lalu sifat yang kedua, garis singgung suatu lingkaran tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran yang melalui titik singgungnya. Di sini OA adalah jari-jari lingkaran dan OA tegak lurus dengan garis K. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari panjang garis singgung lingkaran. Perhatikan lingkaran dengan titik pusat di O. Lalu kita buat garis singgung lingkaran AB yang menyinggung lingkaran di titik A. Lalu garis OA adalah jari-jari lingkaran. Maka diperoleh bahwa OA tegak lurus dengan AB. Lalu kita buat garis bantu OB. Nah, dari sini diperoleh segitiga siku-siku OAB. Segitiga OAB adalah segitiga siku-siku. Maka panjang AB ditentukan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Berikut, yang dicari itu AB ini ya. OB kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah OA kuadrat. Maka AB kuadrat sama dengan OB kuadrat dikurangi OA kuadrat. AB sama dengan akar OB kuadrat dikurangi OA kuadrat. Jadi panjang garis singgung AB sama dengan akar OB kuadrat dikurangi OA kuadrat. Sekarang kita lihat contoh 1. Pada gambar berikut, AB merupakan garis singgung. Panjang jari-jari OA sama dengan 8 cm dan OB sama dengan 17 cm. Hitunglah panjang garis singgung AB. Nah, yang dicari ini ya. Ini OA-nya 8, OB 17. Maka AB adalah garis singgung. Maka segitiga AOB siku-siku di A. Ini pasti akan siku-siku. Nah, berdasarkan rumus yang sebelumnya diketahui bahwa AB kuadrat sama dengan OB kuadrat dikurangi OA kuadrat. Tinggal kita substitusikan nilai-nilainya. OB 17, OA 8. 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat sama dengan 289 dikurangi 64 sama dengan 225. AB sama dengan akar 225, maka AB-nya sama dengan 15. Jadi, panjang garis singgung AB adalah 15 cm. Ya, oke. Kita beranjak ke materi selanjutnya, yaitu garis singgung dua lingkaran. Kalau sebelumnya kita hanya satu lingkaran, sekarang ada dua lingkaran. Garis singgung dua lingkaran adalah garis singgung yang menyinggung dua lingkaran sekaligus. Nah, perhatikan dua lingkaran berikut. Lingkaran pertama yang ukurannya lebih besar, titik pusatnya itu O. Dan lingkaran kedua yang ukurannya lebih kecil ini titik pusatnya di S.
Lalu dibuat garis singgung AB. Nah, AB adalah garis singgung persekutuan luar. Ingat ya, kalau luar tuh ada di atas-atasnya. Misalnya garisnya seperti ini, atau garisnya itu dari bawah, ini tetap di bawah seperti ini. Sedangkan yang kedua, garis singgung PQ adalah garis singgung persekutuan dalam. Biasanya dia tuh akan menyilang dari bawah akan ke atas atau dari atas ke bawah. Bentuknya akan menyilang seperti itu ya. Maka itu disebut garis singgung persekutuan dalam. Nah, yang pertama kita bahas adalah garis singgung persekutuan dalam. Perhatikan gambar berikut. Nah, dibuat suatu garis singgung persekutuan dalam PQ. Anggap saja panjang P ke Q ini adalah D ya. Dalam misalnya, jadi kita tulisnya dinotasikan dengan D. Nah, lingkaran yang besar ini jari-jarinya R1 dan lingkaran yang kecil jari-jarinya itu R2. Lalu, jarak dari M ke N ini kita sebut sebagai P. Setelah itu, yang kita cari itu adalah D-nya ini. Bagaimana mencari panjang D ini jika yang diketahui R jari-jarinya dan jarak antara dua titik pusat lingkaran. Nah, pertama, kita buat dulu D-nya ini. Kita duplikasi. Lalu kita tarik ke atas sehingga garis ini memotong titik pusat N. Garis D ini harus sejajar ya satu sama lain. Lalu setelah itu jarak dari P ke D ini akan sama dengan Q ke N. Maka panjangnya ini akan sama dengan R2. Kita notasikan di sini dengan S. Oke, dan ini akan tegak lurus ya. MS akan tegak lurus dengan SN. Nah, dari sini didapatkan suatu segitiga MSN, siku-siku di S. Nah, dari sini kita bisa menggunakan teorema Pitagoras lagi. MN kuadrat sama dengan MS kuadrat ditambah SN kuadrat. Maka SN kuadrat sama dengan MN kuadrat dikurangi MS kuadrat. Lalu kita substitusikan nilai-nilainya ya. Nilai SN ini sama dengan D, MN-nya itu sama dengan P, dan MS-nya ini adalah hasil penjumlahan jari-jari 1 ditambah dengan jari-jari yang kedua. Jari-jari lingkaran kedua. Jadi panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran adalah D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R1 ditambah R2 kuadrat. Ingat ya, kalau persekutuan dalam, ini jari-jarinya dijumlahkan. Oke. Nah, kita lihat contoh soal yang kedua. Dua buah lingkaran yang berpusat di M dan N, masing-masing berjari-jari 7 cm dan 3 cm. Jarak M dan N adalah 14 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan dalamnya. Agar mempermudah, mari kita gambarkan. Nah, di sini ada lingkaran dengan jari-jarinya 7 cm dengan pusatnya di M, dan lingkaran yang kedua jari-jarinya 3 cm, pusatnya di N. Di sini diketahui jarak M dan N adalah 14 cm. Maka M dan N ini 14 cm. Yang ditanya adalah panjang garis singgung persekutuan dalamnya. Ini ya, D-nya yang dicari. Nah, caranya bagaimana?
kita bisa menggunakan rumus yang tadi. D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R1 ditambah R2 kuadrat. Kita substitusikan nilai-nilainya. Nilai P adalah 14 cm. Dikurangi R1 7 cm ditambah R2 3 cm kuadrat. Maka hasilnya 196 dikurangi 7 tambah 3, 10 dikuadratkan. Sama dengan 196 dikurangi 100. Sama dengan 96. Maka D-nya sama dengan akar 96. Sama dengan akar 16 dikali 6. Karena 16 dikali 6 ini hasilnya sama dengan 96. Maka hasilnya adalah 4 akar 6. Jadi, panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 4 akar 6 cm. Nah, sekarang kita akan membahas garis singgung persekutuan luar. Misalkan ada dua lingkaran yang titik pusatnya di M dan N. Lalu garis singgungnya itu PQ. Yang kita notasikan dengan L. Kita anggap garis singgung persekutuan luarnya ini adalah L. Lalu jari-jari lingkaran yang besar adalah R1 dan jari-jari lingkaran yang dua ini adalah R2. Lalu kita sambungkan titik pusat dari kedua lingkaran yang kita notasikan dengan P. Nah, dari sini seperti langkah sebelumnya, kita duplikatkan dulu garis L-nya ini. Setelah itu, kita geserkan ke bawah sehingga garisnya memotong di titik N. Maka dapat berbentuk seperti ini ya. Panjang P ke L ini itu sama dengan R2. Maka dapat diperoleh segitiga MSN yang siku-sikunya di S. Nah, untuk mencari panjang L menggunakan rumus teorema Pythagoras, yaitu MN kuadrat sama dengan MS kuadrat ditambah SN kuadrat. Ini sama dengan SN kuadrat sama dengan MN kuadrat dikurangi MS kuadrat. Lalu kita substitusikan nilai-nilainya. Nilai SN ini sama dengan L. MN ini sama dengan P kuadrat. Dan MS ini adalah hasil pengurangan R1 dikurangi R2 sama dengan MS. Jadi MS-nya sama dengan R1 dikurangi R2 dikuadratkan. Oke, jadi panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran adalah L kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R1 dikurangi R2 kuadrat. Nah, jadi kalian harus ingat ya, kalau persekutuan luar, ini jari-jarinya dikurangi. R1 dikurang R2. Sedangkan persekutuan dalam dijumlahkan jari-jarinya. Begitu. Oke. Selanjutnya kita akan melihat contoh 3. Panjang garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran adalah 24 cm. Jarak kedua pusat lingkaran tersebut adalah 25 cm. Jika panjang jari-jari lingkaran besar atau lingkaran pertama adalah 17 cm, hitunglah panjang jari-jari lingkaran kecil atau lingkaran kedua. Nah, di sini diketahui jika
Garis singgung ini L sama dengan 24 cm. Dan jarak kedua pusat lingkaran ini kita notasikan dengan P sama dengan 25 cm. Dan jari-jari lingkaran besar ini R1 sama dengan 17 cm. Di sini kita dapat menyelesaikan pertanyaan ini. Kita dapat mengetahui berapa jari-jari lingkaran kecil. Nah, jawabannya adalah menggunakan rumus yang sebelumnya. L kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R1 dikurangi R2 kuadrat. Kita substitusikan nilai-nilainya. L-nya 24 kuadrat sama dengan P-nya 25 kuadrat dikurangi R1-nya 17 dikurangi R2 dikuadratkan. Lalu 576 sama dengan 625 dikurangi 17 dikurangi R2 kuadrat. Nah, lalu 17 dikurangi R2 kuadrat sama dengan 625 dikurangi 576. Hasilnya 49. Nah, lalu untuk menghilangkan kuadratnya, kita akarkan yang di sebelahnya ya. Jadi, 17 dikurangi R2 sama dengan akar 49. Hasilnya sama dengan 7. Maka R2 sama dengan 17 dikurangi 7. Maka diperoleh R2 sama dengan 10. Jadi, panjang jari-jari lingkaran kecil kedua adalah 10 cm. Nah, cukup sekian materi kita kali ini. Jangan lupa untuk jawab di kolom komentar. Pertanyaannya adalah diketahui dua buah lingkaran dengan pusat P dan Q masing-masing berjari-jari 7 cm dan 2 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 12 cm, maka hitunglah jarak kedua pusat lingkaran tersebut. Jangan lupa isi di kolom komentar sertakan nama dan kelasnya. Terima kasih anak-anak telah menyaksikan video ini. Jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya dan kumpulkan tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.